الهجا في الدبائر ثم Puan Mahapuki فجعلنا بهيل وعلى دجال إلى شيطان وثم سهرني جماوة ظليم والإيكوبات وأويا كيال البهل الذي ونافع رباط ثم بهل الذي دبائر فين عنده الهجا في الدبائر ثم Puan Mahapuki فجعلنا بهيل وعلى دجال إلى شيطان وثم سهرني جماوة ظليم والإيكوبات وأويا كيال البهل الذي ونافع رباط ثم بهل الذي دبائر فين Indonesia serta melakukan ngising ngomong kemerupyo ora kena dirungokne kuping ngemi ngatemi kelasnya ketua DPR kemocok cek pinter CSD iku lho kowe iki lho ngomong apa dirungokne wong sak Indonesia iku lho mi ngatem tak idoni wae engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang video ngakak ya dari Puan Maharani. Kalau kemarin-kemarin video permohonan maafnya yang diubah menjadi video yang bikin ngakak hingga mules, sekarang adalah video laporan media Arab yang diubah oleh netizen +62. Pokoknya jangan macam-macam dengan netizen +62 ya. Di tangan netizen +62, Puan tidak ada harga dirinya sama sekali. Selain itu teman-teman, netizen juga mulai mengomentari pidato-pidato Puan di waktu yang sudah lama yang terbata-bata gitu ya. Dan komentar neti bikin guling-guling hingga perut kaku bahkan sampai kram. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. الهجا في الدبائر ثم Puan Mahapuki فجعلنا بهيل وعلى دجال إلى شيطان وثم سهرني جماوة ظليم والإيكوبات وأويا كيال البهل الذي ونافع رباط ثم بهل الذي دبائر فين عنده الهجا في الدبائر ثم Puan Mahapuki فجعلنا بهيل وعلى دجال إلى شيطان وثم سهرني جماوة ظليم والإيكوبات وأويا كيال البهل الذي ونافع رباط ثم بهل الذي دبائر فين Indonesia. Aduh, teman-teman yang bisa mengartikan tolong tulis di kolom komentar ya, karena saya jujur aja nggak ngerti gitu tadi itu bahasa mana itu. Cuma yang saya dengar tadi ada Puan Mahapuki gitu, maksudnya gimana Mahapuki itu apa artinya gitu. Jujur saya tidak mengerti dan saya tidak paham ya. Kemudian tadi juga dengar ada kata ya macem-macem lah ya. Pokoknya jangan macem-macem dengan netizen +62. Coba saya bacakan dulu teks yang ada di badan videonya ya. Wal DPR Puan mangap-mangap kayak syaiton. Wal tut su cuma sahroni. Wal eko pret wal kuya balul. Ini bukan karya kami ya, kami hanya menyajikan untuk kami diskusikan. Kalau memang ini dianggap menghibur dan tidak melanggar etika dan lain sebagainya ya nggak masalah. Tetapi kalau dianggap ini melanggar silakan tulis di kolom komentar. lanjut ya nanti kita cukup dulu ya. Kau ketakutan kali ya Mbak Puan untuk membuka suaranya ya. Gak gugup, takut, iya menghadapi demo massa di DPR itu takut,
Ya takutlah, lagian kau kan lagi situ lagi menerima penghargaan bintang yang diberikan Pak Prabowo. Ya nggak mungkin ada keluar, dia terus itu lagi happy menerima penghargaan jasa yang diberikan Pak Prabowo pada saat demo tanggal 25 di gedung DPR. Ya dia kan lagi happy. Lost lah situ, rakyat lagi marah-marah, ya awak mam tenang-menan gitu. Lagi satu, kenapa sih jadi Bang Andiana Tipulu yang ketakutan juga? Langsung ditarik tuh kakaknya Mbak Puan. Wih, kok jadi gugup kalian? Takut salah ngomong kayak si Saroni gitu. Yakin kalian sekarang lagi keok-keoknya? Kalau kemarin kalian sok berkuar-kuar, sok gagah. Sekarang kalian ketakutan kan? Karena langsung rakyat sudah marah. Kalian lihat langsung dampaknya dari Saroni itu. Salah ngomong ya. Sama si Uya Kuya, Pak Urba, dan lain-lainnya. Masih Eko juga. Kalau kemarin kalian sok gagah, sok kuat. Sekarang ketakutan. Rakyat sudah marah. Tuh, emak kalian aja sudah melapor, mengadu ke Pak Prabowo. Ketakutan wajahnya, lihat. Tuh, datang kali ketakutan. Nggak bisa lah langsung dipotong sama si Bang Andiana Tipulu. Padahal itu si Mbak Puan kan anaknya ketua mereka. Kok jadi wih gila parah. Langsung ketakutan, keter-keter gitu. Bang Andiana Tipulu menarik Bang Puan. Udah cukup dulu ya katanya. Kalianlah salah satu dalangnya semuanya ya. Masa Mbak Puan sudah puluhan tahun lalap dia jadi ketua DPR RI. Gak bisa diganti yang lain. Harus dia terus jadi kayak penerus emaknya. Memegang jabatan seumur hidup. Gitu Mbak Puan ini. Wah gila, ya hancur lah, hancur. Kalau dia terus sampai selanjutnya seumur hidup dia jadi ketua DPR RI. Hancur Indonesia. Hahaha, udah nggak berani ngomong rupanya. Aduh, ya nanti kita pikirkan lagi ya. Ngomong aja, pintu DPR terbuka, bahkan bukan hanya pintu pagar DPR, tetapi pintu rumah saya juga terbuka. Nggak usah menghitung lama ya. 30 menit setelah Anda membuat pernyataan, pasti rumah Anda akan banyak sekali rakyat Indonesia yang bersilaturahmi. Datang dengan tangan kosong, pulang membawa oleh-oleh. Aduh, makanya ya kan. Inilah sebetulnya awal mula terjadinya demo gitu ya. Jadi mulutnya anggota DPR itu nggak bisa dijaga, dan itu sudah disampaikan juga oleh Yusuf Kalla. Kali ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Kalla. Jadi yang menyebabkan demo itu bukan A, bukan B, bukan C, tapi muncungnya para anggota DPR. Lanjut. Rekan-rekan pers yang kami hormati, dengan ini kami pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Maka dengan ini kami pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Untuk pemerintah pusat dan DPR RI. 1. Kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, untuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat. 1. Kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 2. Mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan. 3. Mengatasi premanisme dan pungutan liar. 4. Mengatasi kesenjangan ketimpangan pendidikan. 5. Menertibkan
penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. 6. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Bandung, 1 September 2025, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua Buki Wibawa ditandatangani. Wah, keren sekali ya. Cuma masalahnya ini bukan DPR, hanya DPRD Jabar ya yang tidak memiliki kewenangan untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor ya. Ini hanya anggota DPRD Jawa Barat yang kewenangannya itu yang membahas Raperda, rancangan peraturan daerah. Coba kalau anggota DPR di pusat itu macam kayak gini ya, keren kali, ya kan? Iya. Lanjut. serta melakukan ngising. Ngomong kemerubyuk ora kena dirungokne kuping ngemi ngatemi. Kelasnya ketua DPR kok mocok cek pinter CSD iku lho. Kowe iki lho ngomong apa dirungokne wong sak Indonesia iki lho mi ngatemi tak idoni wae kok. Ngomong kok bulet ae. Ngelak undang-undang perampasan aset kok sahne ora sampai geger gede ngene iki mang. Ora akeh korban mi ngatemi idoni wae kok. Akses judi online gak ditutup total. Tapi fitur live streaming TikTok dipateni, mateni rezekine wong cilik. Jeneng ngatemi iki njaluk didoni anjene. Timbang pidato belepotan diguyu mahasiswa sak Indonesia. Kalau resi ono makmu di ora tarif masa iki lho, mi ngatemi. Jangan gitulah Bang, ya kan? Itu kan udah pada tahap shock begitu ya, terbata-bata. Lagian ya kita tahu sendirilah, partai tersebut kan partai sinetron. Nah, siapa namanya itu sekjennya aja, itu aktor, bahkan pernah mendapatkan penghargaan Piala Citra dan juga Piala Oscar. Aduh, ya sebelumnya saya disclaimer teman-teman ya terkait kata-kata yang kurang enak didengar tadi ya. Ada kata-kata ya seperti itulah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, tolong dimaklumi dan jangan diikuti ya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, mengandung ujaran kebencian, kemudian itu melanggar norma-norma aturan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, tolong jangan diikuti. Walaupun yang barusan kita dengar adalah bahasa Jawa ya, netizen menggunakan bahasa Jawa, tapi saya tetap berharap walaupun teman-teman tidak semuanya berasal dari Jawa dan bisa bahasa Jawa, saya berharap teman-teman mengerti apa yang dimaksudkan. Lanjut. Oke, selamat pagi semua. Salam persatuan dan kesatuan bangsa. Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas tragedi-tragedi ini? Yang pertama, Megawati. Dan yang kedua, Bahlil dengan Golkarnya. Dan yang ketiga, Prabowo sendiri dengan Gerindranya. Dan yang keempat, Surya Paloh dengan Nasdemnya. Yang kelima, Muhaimin Iskandar. Yang keenam, Yusuf dengan PKS-nya. Yang ketujuh, Zulkifli Hasan dengan PAN-nya. Dan yang kedelapan, SBY lewat Demokratnya. Biar kalian itu teriak-teriak sampai membakar semua itu gedung-gedung DPR itu. Kalau ke-8 orang ini belum berbicara, gak bakal itu ada keputusan. Sebab apa? Segala keputusan DPR itu melalui mereka-mereka inilah. Ke-8 orang inilah yang mengendalikan DPR itu. Termasuk Prabowo. Bukan Jokowi. Jokowi ini siapa? Partai pun nggak punya dia sekarang ini. Dengan PSI. PSI pun belum satu ada perwakilan di parlemen itu. Nggak ada sama sekali. PSI, Perindro, Partai Umat. Itu mereka itu belum bisa bersuara. Jadi ke-8 orang inilah yang paling bertanggung jawab atas semua ini. Undang-undang perampasan aset itu, kalau ke-8 orang ini belum berbicara, belum memutuskan,
sampai kiamat kurang 1 jam pun nggak bakal terrealisasi. Ya, jadi undang-undang perampasan aset para koruptor menurut netizen barusan, ya kan, itu akan terrealisasi kalau ke-8 orang ini yang berbicara. Waduh, masa sih menunggu 8 orang ini yang berbicara, ya kan? Nah, tugasnya DPR itu apa? DPR itu kan tugasnya membahas rancangan undang-undang ya, untuk disahkan menjadi undang-undang. Baik rancangan undang-undangnya berasal dari rancangan undang-undang inisiatif atau berasal dari DPR sendiri, maupun rancangan undang-undang inisiatif presiden, iya kan? Nah, kalau menunggu 8 orang ini berbicara gimana ceritanya? Hah? Terus apa fungsinya DPR itu? Ya, waduh, lanjut. Okay, let's go. Mahasiswa dan diaspora Indonesia datangi dan marah ke anggota Komisi 11 DPR yang habiskan uang rakyat pelazir ke Australia. Okay, let's go. Mahasiswa dan diaspora Indonesia datangi dan marah ke anggota Komisi. Good job. Ya, buat warga negara Indonesia di seluruh dunia, di ujung-ujung dunia ini dimanapun berada. Ya, pokoknya perhatikan terus itu. Para pejabat yang flexing head down di luar negeri. Kalau kalian ketemu, langsung foto, videokan, upload sosial media, ya, biar kapok, biar nggak tuman gitu loh. Biarkan mereka itu berlibur di Indonesia aja, ya. Jangan di luar negeri buang-buang duit. Harusnya yang keluar negeri yang berlibur itu masyarakat, bukan para pejabat. Ya, mohon kerjasamanya ya buat warga negara Indonesia di pelosok manapun di seantero dunia ini, ya. Terima kasih. Mantap ya, saya sangat setuju sekali kalau memang berita ini benar. Keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berada di luar negeri ya, dalam hal ini berada di Australia ya, sebagai diaspora Indonesia, mahasiswa dan diaspora Indonesia. Jadi kalau memang ada anggota DPR itu yang jalan-jalan ke sana, udahlah ya kan, demo di sana ya. Karena apa? Ini zaman sudah maju, bro. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana sistem pemerintahan yang ada di luar negeri ya, termasuk di Australia, bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan, ini itu, kita bisa memanfaatkan 2 hal. Pertama, kita bisa memanfaatkan dunia maya ya, media sosial atau internet ya. Kita bisa bertanya ke ChatGPT, oh itu nggak bagus, kita harus tahu langsung. Kalau begitu, manfaatkan para mahasiswa atau diaspora yang ada di sana. Beri mereka dana untuk melakukan riset, observasi, atau bahkan mungkin penelitian. Hasilnya kirimkan ke Indonesia, baru kalian baca. Kan sama aja. Daripada kalian ke sana studi banding gak jelas, orang kalian cuma lulusan SMA, apa yang bisa kalian dapatkan dengan studi banding yang ke sana cuma dalam hitungan hari? Nggak mungkin ada sesuatu yang bisa Anda ambil ya. Nggak ada yang bisa Anda petik ya. Karena sumber daya kalian sendiri itu belum cukup untuk melakukan penelitian, observasi, dan lain sebagainya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.